Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik hari ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang ketiga dengan tema yang sama, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, dan juga masih dengan subtema organ gerak hewan, yaitu subtema 1. Baik adik-adik, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, perlu saya ingatkan kepada adik-adik agar kiranya mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Alat tulis dan juga perlengkapan lainnya segera disiapkan. Meskipun belajarnya hanya melalui video offline ini. Video ini dirasa bermanfaat untuk adik-adik. Silakan klik subscribe pada tulisan ini. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sedikit bertanya untuk adik-adik, kira-kira pada lagu ataupun pada lirik Garuda Pancasila tersebut itu mengandung makna tentang apa? Nah, jika adik-adik belum tahu apa makna daripada lagu Garuda Pancasila tersebut, sebelumnya Pak Guru sampaikan. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kedua, adik-adik diharapkan mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan percaya diri. Ketiga, adik-adik dapat membaca dan menulis dan mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Nah, jadi ketiga tujuan pembelajaran ini insya Allah kita dapat capai agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama baca bacaan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dimohon adik-adik dapat membaca
di buku tema. Jika pada video ini tidak jelas tulisannya, silakan buka buku tema dan lihat ataupun cari bacaan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini. Baca dan pahami ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama baca nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini nilai yang terkandung pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi pada sila yang pertama ini mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa nilai yang dapat kita petik ataupun beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama ini. Yang pertama adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan juga saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Itu beberapa nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Dan yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua ini yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi pada sila kedua ini, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, pada intinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi mulai dari mengakui persamaan derajat dan juga mengakui persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan juga persamaan hak. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, memberikan sedikit kelebihan kepada pengemis atau membantu orang yang susah, ini merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya yang juga termasuk pada nilai-nilai ataupun termasuk juga pada sila kedua ini. Berikut pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun nilai yang terkandung pada Persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara,
serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi intinya, sebagai warga negara Indonesia yang mengamalkan sila ketiga, yaitu kita pastinya harus menjaga menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Juga harus memiliki sikap cinta tanah air. Juga harus memiliki sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, saya berikan contoh dari lingkungan yang kecil, keluarga. Kita harus saling menjaga keutuhan ataupun menjaga keamanan ataupun kebersamaan dalam satu keluarga. Dalam pergaulan dengan teman juga kita harus menjaga persahabatan. Kita tidak boleh berbuat hal-hal yang dapat memutus persahabatan kita. Berkelahi, bertengkar, itu adalah merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sila persatuan Indonesia. Karena berkelahi tersebut itu hanya akan membuat kita menjadi bercerai-berai. Lanjut pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang saya garis bawahi, nilai yang terkandung pada sila keempat ini adalah mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi apapun masalahnya, kita harus utamakan budaya musyawarah. Nah, masalah yang dimaksud di sini bukan saja hanya masalah yang ada hubungannya dengan perkara perdata ataupun pidana, tapi juga dalam hal untuk pengambilan keputusan. Contoh misalnya dalam hal untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelas. Ini tentunya kita tidak boleh langsung menentukan siapa yang kita sukai untuk menjadi seorang ketua kelas, karena kita tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi tentang sila keempat. Pasti kita harus mengutamakan musyawarah. Musyawarah yang dapat kita lakukan dalam pemilihan ketua kelas adalah melalui pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas dapat kita lakukan dengan cara voting ataupun dengan pemungutan suara terbanyak. Siapa yang mendapat suara terbanyak, maka itu menjadi satu pemenang, dan itu merupakan satu mufakat yang suka tidak suka harus kita terima, karena itu merupakan salah satu yang hasil dari musyawarah kita. Dan beberapa persoalan lainnya yang harus kita selesaikan dalam musyawarah itu, contoh misalnya di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga tentu kita masing-masing itu memiliki perbedaan pendapat. Tentu kita masing-masing memiliki keinginan. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan inilah kita harus mencari satu kesepakatan agar kesepakatan itu dapat kita terima oleh semua. Nah, sehingga
musyawarah inilah yang satu-satunya jalan untuk dapat kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita lanjut pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima ini yang pertama yaitu menghindarkan diri dari sifat pemborosan dan selalu bergaya hidup mewah. Ya, jadi dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi ini beberapa nilai keadilan, nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima, yaitu kita harus menghindarkan diri dari sifat boros, bergaya hidup mewah, itu tidak bisa. Juga perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, apalagi bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan ini. Jadi bekerja keras ya. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, jadi saya menggarisbawahi pada sila kelima ini yaitu bersikap adil terhadap sesama. Jadi adil kepada siapapun ya. Jangan berbuat diskriminasi. Artinya melihat latar belakang, karena teman kita berasal dari latar belakang yang apa namanya, misalnya latar belakang yang miskin, kaya, ya itu beberapa hal-hal yang tidak perlu harus kita beda-bedakan, karena dalam memperlakukan setiap orang kita harus berbuat adil seperti itu. Berikut, nah jadi kalau belum memahami tentang nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila ini, silakan adik-adik baca berulang-ulang sampai adik-adik benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung dari kelima sila ini. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu harus dipahami apa saja nilai-nilai yang terkandung pada sila itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apa saja nilai yang terkandung pada sila tersebut. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi supaya adik-adik tidak bingung untuk menentukan nilai-nilai, ataupun jangan sampai adik-adik ketukar menentukan nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila, adik-adik harus bisa menggarisbawahi kata demi kata dari setiap sila. Pada sila pertama, contoh ketuhanan yang Maha Esa, yang jelas nilai yang terkandung pada sila yang pertama ini itu berhubungan dengan ketuhanan, hubungan dengan agama. Jadi mulai dari kita menghormati antar pemeluk agama, juga menghormati antar pemeluk agama, juga harus memberikan kebebasan kepada agama lain untuk menjalankan agamanya sendiri. Nah, karena kita di Indonesia ini memiliki 6 agama yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Kalau dulu di zamannya Pak Guru itu masih 5. Nah, sudah ketambahan 1, yaitu agama Konghucu, yaitu agama yang ke-6 yang diakui oleh pemerintah. Nah, agar kita hidup rukun dan damai dalam ke-6 perbedaan agama ini, kita harus menjunjung tinggi rasa menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Jangan karena kita sebagai agama Islam menjatuhkan agama lain, ataupun sebaliknya.
Jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai. Ada teman kita yang mungkin berbeda dengan agama kita tidak boleh usik, kita tidak boleh ganggu. Apalagi kalau misalnya antara tempat beribadah itu berhadapan ataupun berdekatan. Nah, kita harus sama-sama menghargai. Seperti itu. Alhamdulillah kita di sini mayoritas beragama Islam. Jadi tidak terlalu nampak perbedaan tersebut. Tapi kalau di tempat-tempat lain, itu bahkan tempat ibadah saja ada yang berhadapan. Bahkan tetangga saja ataupun tetangga kita saja, tetangga yang lain saja itu ada yang berbeda agama. Nah, itu mengenai nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, berhubungan dengan kemanusiaan berarti mulai dari membantu orang yang susah. Lalu yang kedua juga tidak memperlakukan orang lain itu dengan cara yang kasar. Itu juga termasuk perbuatan-perbuatan yang menjunjung nilai kemanusiaan. Ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti adik-adik boleh menggali lebih dalam lagi tentang nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila ya yang terdapat pada Pancasila ini. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah memahami penjelasan ini, adik-adik akan Pak Guru berikan tugas. Tugasnya apa? Ini. Nah, jadi kalau adik-adik masih belum memahami cara mengisi ini, adik-adik harus kembali mengulang materi sebelumnya. Nah, pada kolom kedua ya, itu mengenai perilaku dan sikap, perilaku ataupun sikap. Nah, kemudian pada kolom 3, 4, 5, 6, dan 7, ya di sini nama kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dihitung dari jumlah kolom ini 1, 2, ya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada kolom ini ataupun ini ya, adik-adik pasti paham ya. Contoh misalnya gotong royong, kita baca satu persatu ini. Gotong royong, kita harus tentukan gotong royong ini adalah merupakan perilaku ataupun sikap yang sesuai dengan sila keberapa. Ya, gotong royong ini merupakan perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila keberapa. Jadi kembali ke materi tadi sebelumnya, ya. Kalau belum memahami ini, tapi kalau sudah paham ya tinggal langsung dicentang di sini. Ambil buku catatan kalian, silakan catat tugas ini. Rajin beribadah, beribadah ya. Itu sesuai dengan sila keberapa. Silakan kalian centang pada salah satu, jangan dua. Ya. Jangan dua kolom sekaligus, tidak bisa karena kita hanya menentukan satu kolom saja. Dia lebih sesuai pada sila keberapa. Kalau dia satu, ya centang satu. Jangan sudah kita centang satu, di sini lagi masih kita ya centang lagi. Jadi sudah tidak jelas rajin beribadahnya ini berada pada sila keberapa. Jadi pilih salah satu ya. Begitu juga dengan nomor 3, 4 dan seterusnya. 5. Jika sudah selesai adik-adik, kita akan lanjut pada kegiatan berikut. Tapi selesaikan dulu ini ya. Selesaikan dulu tugasnya ini. Nah, ya, kalau sudah selesai, kita lanjut pada kegiatan berikut. Nah, ini adalah lambang-lambang
yang terdapat pada sila ataupun pada setiap sila yang ada pada Pancasila. Bintang, kemudian rantai, lambang pohon beringin, lambang kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Bintang itu adalah lambang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai ini tidak bisa dibalik-balik. Jangan yang ketuhanan yang Maha Esa kita lambangkan sebagai kepala banteng. Tidak bisa. Jadi selamanya bintang itu adalah merupakan lambang untuk sila pertama. Rantai, itu lambang untuk sila kedua. Pohon beringin untuk lambang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kepala banteng adalah lambang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas adalah merupakan lambang untuk sila yang kelima. Nah, sekarang baca dan pahami perintah soal ini. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi ada hubungannya dengan yang tadi. Ya, kalau ini dalam bentuk tabel sudah dituliskan sikap dan perilaku, sikap ataupun perilakunya di kolom ini. Kita tinggal menentukan dia cocok di sila keberapa. Kalau ini tidak, terbalik. Ini justru disediakan silanya ataupun lambang dari setiap sila yang terdapat pada Pancasila. Kita disuruh untuk menentukan sikap yang sesuai. Nah, sikap yang sesuai itu silakan kalian tulis di sini. Ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira sikap apa yang sesuai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, atau sikap yang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Kedua, sikap yang memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Dan sikap yang memiliki nilai persatuan Indonesia itu apa? Satu cukup, lebih dari satu pun bisa. Ya, boleh lebih dari satu. Setiap sila boleh lebih dari satu contoh sikap. Tapi kalau dapatnya hanya satu saja dari tiap-tiap sila juga tidak apa-apa. Bisa dipahami adik-adik? Kalau sudah paham, kita akan lanjut pada kegiatan berikut. Tapi kalau belum paham, silakan adik-adik jeda video ini, jangan dulu dilanjutkan ke kegiatan berikut supaya adik-adik fokus pada tugas ini dulu. Silakan diulang-ulang atau silakan baca-baca materinya yang ada pada buku tema adik-adik. Nah, jika sudah selesai adik-adik, kita ke kegiatan berikut, yaitu memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, kalau tadi adalah sikap yang sesuai, ini juga sikap yang sesuai. Kalau tugas yang ketiga ini adalah perilaku yang tidak sesuai yang dicari. Jadi tulis dulu 5 perilaku yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan sila Pancasila. Nah, yang tidak sesuai ya. Jadi pahami dulu kalau yang sesuai itu yang seperti apa. Yang jelas kalau yang sesuai itu yang positif-positif ya, yang baik-baik. Kalau yang tidak sesuai itu jelas yang tidak baik-baik. Nah, setelah kalian tentukan, tuliskan di sini 5 sikap ataupun perilaku, kalian tinggal menentukan perilaku tersebut itu termasuk tidak sesuai pada sila keberapa. Kalau Pak Guru menyarankan, alangkah baiknya 5 perilaku ini dibagi atas 5 sila. Artinya, jangan sampai kelima-limanya ini hanya melulu pada satu sila saja. Nah, jadi untuk lebih kelima perilaku ini terjabarkan pada kelima sila, silakan adik-adik tentukan setiap sila itu ataupun setiap perilaku itu untuk
satu sila. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Kalau sudah paham, kita akan lanjut pada kegiatan berikut. Tapi kalau belum paham, ya silakan adik-adik jeda video ini. Kerjakan dulu ya sebelum ke kegiatan berikutnya. Tapi kalau juga dikerjakan nanti sudah selesai penjelasan secara keseluruhan juga tidak apa-apa. Yang penting tugas yang ditampilkan dalam video ini dikerjakan semua. Kita lanjut adik-adik. Nah sekarang adik-adik perhatikan. Ya, adik-adik perhatikan baik-baik peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Nah, di sini adik-adik harus banyak memahami tentang peta wilayah kita, ya. Mungkin saya tidak perlu jelaskan secara detail mengenai peta karena pembelajaran kita di sini bukan terfokus pada peta, tapi hanya pada luas daripada wilayah Indonesia. Karena untuk mempelajari ataupun untuk memahami secara detail mengenai peta itu nanti akan ada materi tersendiri. Nah, jadi ini merupakan peta wilayah kedaulatan Indonesia ataupun peta Indonesia yang berwarna putih ini bukan merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Tetapi wilayah Indonesia itu hanya terdapat pada garis-garis ini. Ini. Jadi batas daripada Indonesia ini itu hanya ada pada kisaran garis ini, di dalam kisaran garis ini. Jadi wilayah daratan dan wilayah lautan ini. Di luar dari garis ini itu sudah merupakan zona yang bukan milik dari Indonesia. Seperti itu. Kemudian sekedar diketahui juga bahwa ini beberapa daftar provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai pada provinsi Kalimantan Utara. Ya. Barangkali ini diurutkan sesuai dengan terbentuknya provinsi. Tapi tidak juga kayaknya. Iya. Nah, setelah adik-adik memahami ataupun mengamati gambar peta ini, ada tugas untuk adik-adik. Tugasnya adalah berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Ya, ini sebenarnya tugas diskusi, tugas kelompok. Tapi karena berhubung kita saat ini belajar mandiri di rumah, belajar tidak berkelompok. Nah, jadi tugas yang sifatnya berkelompok itu dikerjakan secara per individu. Nah, mengenai luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Barangkali di sini tidak nampak luas daripada wilayah Indonesia. Ya. Akan tetapi, silakan adik-adik cari dari sumber manapun mengenai luas dan letak wilayah Indonesia. Jadi silakan adik-adik mencari referensi belajar lain selain yang ada pada buku tema. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Luas Indonesia berapa dan Indonesia terletak
terletak apa namanya pada terletak apa dan letak Indonesia seperti apa, itu juga diuraikan di sini ya, diuraikan di sini luas Indonesia dan letak wilayah Indonesia. Jika sudah selesai, kita akan lanjut pada kegiatan berikut. Nah, setelah adik-adik menguraikan luas dan letak wilayah Indonesia dan sudah menuliskan di buku tugas, adik-adik sekarang saya tugaskan untuk membuat peta wilayah tempat tinggal. Peta wilayah tempat tinggal yang harus dipertegas ataupun yang harus dinampakkan pada ataupun diperlihatkan pada peta adik-adik itu, yang pertama adalah posisi rumah. Nah, batas-batas RT barangkali tidak usah, buat batas sendiri. Berikut yang ketiga, rumah, 4 jalan, ladang bisa. Gambar sederhana saja ya, tidak usah seperti gambar yang ada di peta. Sungai atau aliran air. Nah, yang penting dalam peta yang kalian gambar itu ada posisi rumah kalian. Kemudian batas-batas RT meskipun tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya juga tidak masalah. Berikut rumah. Kalau rumah ini harus kalau bisa dinampakkan juga ya. Kalau bisa rumah dari teman-teman kalian saja yang dinampakkan, tidak semua rumah. Berikut jalan, kalau jalan ini harus. Berikut ladang, ya cukup hanya beberapa ladang saja yang harus digambarkan. Berikut sungai atau aliran air. Nah, untuk membantu adik-adik dalam menggambar peta ini, adik-adik bisa lihat di sini peta ini. Nah, ini peta Desa Tunas Jaya yang meskipun tidak bertampilkan semua, tapi paling tidak sudah lebih dari sebagian tampil di dalam peta ini. Jadi ini jalan, ya, jalan Nosalamati ya, jalan Tunas Jaya. Ini lapangan, ini sekolah, ini perumahan, sini pagar. Ya. Kemudian ini toko Sinar Jaya, sini ada toko Sinar Jaya. Kemudian ini ada beberapa rumah, karena ada banyak rumah di sini, tidak perlu kalian harus menggambar semua rumah yang ada di sini. Cukup hanya rumah dari teman-teman kalian saja yang digambar, posisi-posisinya. Contoh misalnya rumahnya Aldi Lahama di sini ya, si rumah Aldi Lahama. Jadi kalau bisa Aldi Lahama tidak perlu harus menggambar keseluruhan rumah dari sini ke sini. Tidak perlu. Yang perlu cukup hanya beberapa rumah saja yang digambar, hanya untuk mewakili, yang penting ada rumah. Kemudian masjid, tapi kalau masjid perlu ya. Gambarnya sederhana, tidak usah menyerupai seperti masjid yang sebenarnya, tidak. Yang penting ada simbolnya seperti ini. Nah, kemudian ini daerah, bukan daerah ya, ini aliran sungai. Ini, ya cukup sampai di sini. Jadi dalam bingkai seperti ini saja. Boleh kalian bingkai sendiri, tidak harus selebar ini. Bingkai seperti ini misalnya, hanya batas ini. Kalau untuk yang lain mungkin yang penting artinya sudah ada rumah, jalan, dan beberapa beberapa bagian lainnya yang sudah nampak pada peta itu. Nah, jadi belajar kalian gambar di sini. Untuk lahan, ya cukup hanya beberapa lahan saja yang digambar. Kalau ini ya cukup diarsir warna hijau saja, atau tidak perlu diarsir, cuma gambar kotak atau bagaimana lah. Yang penting ditulis di situ keterangannya lahan. Nah, intinya dari menggambar peta ini adik-adik bisa memahami
eh, bagaimana cara menggambar peta dan juga bisa membaca peta ya, peta. Jika sudah selesai adik-adik menggambarnya, adik-adik silakan lanjutkan pada kegiatan berikut. Nah, pada kegiatan berikut ini, adik-adik diharapkan mampu membuat cerita tentang peta wilayah yang sudah adik-adik buat. Gitu. Atau juga ya ini. Kalau di sini kegiatannya harusnya kalian itu menanyakan informasi ataupun mencari data dan informasi itu kepada pengurus RT RW atau tokoh masyarakat. Tapi karena kita saat ini belum bisa melakukan hal itu, cukup saja yang adik-adik bisa lakukan di rumah itu yang harus adik buat, yaitu membuat peta saja. Baru yang kedua, yang berikut, ya ini. Adik-adik harus membuat cerita berdasarkan peta wilayah yang telah adik-adik buat. Ceritanya seperti apa? Silakan adik-adik ceritakan kondisi-kondisi wilayah yang ada, yang terlihat pada peta ini. Seperti itu. Contoh misalnya, Tunas Jaya memiliki apa misalnya? Tunas Jaya memiliki sebuah lapangan, dan lapangan tersebut itu berdekatan dengan sekolah. Kemudian juga Tunas Jaya memiliki lahan yang sangat luas, lahan pertanian ataupun perkebunan, seperti itu. Nah, apa saja yang adik-adik ketahui tentang kondisi wilayah Desa Tunas Jaya itu diceritakan. Jika adik-adik tidak memahami, silakan adik-adik berdiskusi dengan orang tua. Jadi sebagai teman diskusi adik-adik saat ini adalah orang tua. Nah, jika sudah selesai adik-adik buat dalam bentuk cerita, jadi buat dulu ceritanya, silakan adik-adik tentukan ide pokoknya. Atau boleh saja adik-adik tuliskan ide pokoknya dulu, kemudian kalimat pengembangnya. Nah, yang yang dianggap mudah lah, seperti apa? Apakah buat cerita dulu lebih mudah? Kalau membuat cerita dulu lebih mudah, silakan buat cerita dulu. Buat dia menjadi beberapa paragraf supaya kita mudah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kalau dibuat dalam satu paragraf untuk semua, bisa-bisa hanya satu ide pokok. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Kalau sudah paham, kita lanjut pada kegiatan berikut. Iya, kegiatan berikut adalah merupakan simpulan dari materi kita hari ini. Nah, silakan adik-adik baca kesimpulan daripada materi kita hari ini. Barangkali kesimpulan ini dapat membantu adik-adik dalam menjawab materi sebelumnya ataupun menjawab soal sebelumnya. Silakan dipahami. Nah, jumlah pulau Indonesia mencapai 17.504 pulau. Dari sumber buku lain ada yang mengatakan 13.000 lebih. Nah, tetapi sumber yang ada pada buku yang kita pakai sekarang ini yaitu 17.504 pulau. Luas wilayah laut 3.273.810 km persegi. Luas daratan 1.919.440 km persegi. Dan luas keseluruhan 5.193.440 km persegi. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi. Mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujan yang sangat tinggi. Berikut kesimpulan dari materi tentang Pancasila. Nah, nanti dibaca-baca saja ya. Ya. Perlu Pak Guru tambahkan
mengenai luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia secara kalau di Asia, Indonesia itu berada pada urutan kedua terbesar. Pada urutan kedua terbesar di Asia. Tapi kalau di dunia, Indonesia berada pada urutan ke-7 terbesar di dunia. Tapi kalau di Asia Tenggara, Indonesia adalah urutan yang pertama terbesar di Asia Tenggara. Itu mengenai luas wilayah Indonesia. Nah, barangkali hanya ini dulu pembelajaran kita hari ini. Tugas-tugas yang sudah diberikan tadi harus diselesaikan. Jangan menunda-nunda, juga nanti jangan menunggu tugasnya itu akan menumpuk. Karena kalau sudah menumpuk, jelas sudah susah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, sekarang adik-adik, Pak Guru akan akhiri pelajaran kita hari ini, dan semoga kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.